Ya, kita mulai ya. Ultrasonik ini kita bahas yang di pendahuluannya kita akan lihat bahwasanya ultrasonik itu adalah gelombang bunyi, ya, gelombang bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Jadi kalau kita lihat level of gelombang, ya, menurut frekuensi ini ada tiga sebenarnya. Ya, kita mengenal ada gelombang yang menyatakan bunyinya itu sonik namanya. Ya, sonik itu adalah yang bisa didengar oleh manusia. Itu berada di kisaran 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz, ya. Kemudian yang kedua itu kita kenal dengan bunyi infrasonik. Infrasonik itu di bawah 20 Hz, ya. Kemudian yang ketiga ini, ya, bunyi ultrasonik. Bunyinya itu di atas 20.000 Hz. Untuk ketiga hal ini itu tertentu yang bisa mendengar. Kalau infrasonik itu hanya bisa didengar oleh hewan-hewan misalnya seperti ayam, ya, atau hewan-hewan yang tinggal di hutan, ya, yang bisa mendengar kalau seandainya akan terjadi bencana misalnya, ya. Maka biasanya hewan-hewan di hutan itu keluar karena dia bisa atau mampu mendengar bunyi infrasonik. Atau ayam yang bisa mendengar azab kubur misalnya, ya, tiba-tiba ayam itu menengadah ke atas, itu menandakan bahwasanya dia punya kemampuan untuk menangkap bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik itu frekuensinya kurang dari 20.000 Hz. Yang kedua bunyi sonik, nah itu yang bisa kita dengar, ya, bunyi itu berada di frekuensi 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz, ya. Nah, itu mampu kita dengar. Yang ketiga itu ini yang sekarang, ya, bunyi ultrasonik. Nah, bunyinya itu sangat tinggi sekali, di atas 20.000 Hz. Hewan satu-satunya yang bisa mendengar itu hanya kelelawar, ya. Jadi kelelawar lah yang bisa menggunakan bunyi ini untuk menangkap mangsanya, ya, nanti kita lihat, ya. Jadi itu dia. Kemudian ultrasonik itu dapat dihasilkan oleh yang pertama oleh magnet listrik, ya. Dia dihasilkan oleh magnet listrik. Artinya di sini ferromagnetik pada medan magnet ferromagnetik dilingkari kawat dan dialiri arus listrik, ya. Jadi nanti kalau saudara lihat alat USG itu dia terdiri dari magnet listrik, ya. Magnet listrik inilah nanti yang akan mengantarkan arus listrik dan merubahnya menjadi magnet, ya. Makanya namanya itu adalah ferromagnetik, ya. Ferro itu adalah besi, magnetik itu ya magnet tadi, ya. Ada unsur elektrik di dalamnya dan juga ada unsur magnet di dalamnya. Kemudian di dalam ultrasonik itu juga ada kristal piezoelektrik namanya. Kristal piezoelektrik ini adalah ketika dia dialiri tegangan listrik, maka nanti lempengan kristalnya itu akan mengalami vibra sendiri, bergetar dia secara sendiri, ya. Sehingga nanti getarannya itu nanti akan menimbulkan bunyi ultrasonik. Jadi ultrasonik itu timbul apabila dia bergetar. Sama dengan kelelawar, dia akan mengeluarkan bunyi ultrasonik apabila dia mengeluarkan suaranya, ya. Terjadi pita suaranya itu bergetar sehingga suaranya keluar, maka muncullah bunyi ultrasonik pada kelelawar, ya. Dari melihat bagaimana kelelawar tadi, maka USG diciptakan dari sana, ya. USG itu diciptakan dari kristal piezoelektrik. Nah, kristal piezoelektrik ini nanti bekerja sebagai transducer, ya. Jadi kalau nanti kita akan lihat, ya, ada bagian-bagian dari USG itu, ya, salah satunya adalah transducer. Ini biasanya yang diletakkan di abdomen atau di perut ibu, ya, untuk melihat bagaimana keadaan janin di dalam rahim ibu, ya, begitu. Oke, ya, ini slide pertama. Jadi ini bunyi yang ada di dalam bunyi tadi, ya, terutama bunyi ultrasonik. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah atau banyaknya getaran atau gelombang, ya. Ketika dia bergetar, maka frekuensi itu adalah banyaknya getaran. Ketika dia memucai gelombang, maka frekuensi itu adalah banyaknya gelombang, ya. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan itu V, ya. V itu satuannya adalah meter per sekon, ya. Meter per sekon itu adalah kecepatan. Dia dipengaruhi oleh jarak dan juga dipengaruhi oleh waktu, ya. Dan juga, ya, di dalam bunyi tadi kita juga memahami panjang gelombang. Panjang gelombang ini di fisika kita mengenalnya dengan lambda, ya. Lambda itu adalah panjang gelombang. Nah, ini yang besi oksida itu, ya, Fe2O3. Besi oksida itu adalah sebuah logam yang dialiri kawat listrik, ya. Kawat listrik ini nanti akan mempunyai arus listrik, ya. Nah,
Pelat logamnya tadi ini yang kita kenal dengan transducer ya kalau di USG. Ini akan bergetar atau bervibrasi sendiri sehingga dia menghasilkan bunyi ultrasonik. Ya, ketika dia bergetar, dia akan mengeluarkan bunyi ultrasonik. Nah, itu yang cikal bakal lahirnya USG. Kita lihat di sini. Tadi saya bilang kelelawar. Ini kelelawar ini. Jadi kelelawar itu nanti akan mengeluarkan bunyi ultrasonik dengan cara gelombang ultrasonik itu mengenai objek, ya, lalu timbul eko atau gema. Maka dia dipantulkan lagi, ya, ketika muncul eko atau gema itu dia akan direfleksikan kembali ke kelelawar sehingga kelelawar mendengar eko tadi lalu dia mencari penyebab gema. Di mana tempat dia yang dipantulkan oleh gema tadi di sana mangsanya. Makanya dia bisa memangsa ya makanannya seperti itu. Kita dapat juga menggunakan ultrasonik untuk melihat bagian dalam tubuh kita, ya. Jadi USG ini juga bisa dipergunakan untuk melihat apa saja bagian-bagian yang ada di dalam tubuh manusia. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana prinsip kerja dari ultrasonik tersebut. Ya, ultrasonik itu bekerja berdasarkan efek Doppler. Ya, dia bekerja berdasarkan efek Doppler. Bagaimana prinsip kerjanya? Dia terjadi karena adanya perubahan jarak sumber bunyi ke penerima itu berdasarkan perubahan frekuensi bunyi. Ya. Jadi apa saja yang menyebabkan? Jadi kalau kita lihat ya di efek Doppler itu ada dua bagian penting yang harus kita ingat. Ya, yang pertama, ketika sumber bunyi mendekati pendengar satu misalnya, kemudian menjauhi pendengar dua. Ya, nah itu adalah sebuah contoh ya bagaimana USG itu bisa digunakan. Jadi ketika dia diletakkan di abdomen itu, maka artinya sumber bunyinya itu bergerak, digerakkan. Maka dia akan mendekati janin yang ada di dalam rahim ibu. Nah, begitulah cara dia menangkap gambar yang ada di dalam tubuh ibu ya atau di dalam rahim ibu. Kemudian nanti juga ada satu lagi yang bergerak itu tidak sumber bunyi, tapi yang bergerak itu adalah pendengarnya. Jadi janin yang bergerak. Kemudian janin itu yang nanti mendekati sumber bunyi transducer tadi, ya. Transducernya diam, ya, tetapi janin yang ada di dalam rahim ibu itu bergerak. Nah, itu adalah juga salah satu contoh dari efek Doppler. Ya, efek Doppler selalu dilakukan atas dua hal ini. Ya. Kemudian setelah itu nanti gelombang itu dikirimkan ke objek. Ya, gelombangnya itu dikirimkan ke objek. Ya, selanjutnya objek merefleksikan atau memantulkan kembali gelombang itu ke sumber. Nah, makanya dapat ditangkap oleh kalau seandainya di USG dapat ditangkap oleh monitor. Kalau kelelawar tadi maka dapat ditangkap oleh kelelawar sehingga dia bisa mencari mangsanya berada di bagian mana, ya, seperti itu. Ketika dia menggunakan katakanlah USG, kita contoh langsung saja USG, maka tentu dia akan memiliki daya, ya. Maka daya ultrasonik yang digunakan, kalau untuk dia hanya untuk diagnostik, ya, untuk memunculkan bagian apa saja yang ada di dalam tubuh, maka kita menggunakan untuk diagnostik ini dayanya sangat kecil sekali, 0,01 Weber per centimeter kuadrat, kecil sekali, ya. Kalau sudah kita gunakan untuk terapi, berarti kita sudah mulai ke kuratif, ya, maka itu sudah kita menggunakan daya yang cukup besar, itu sampai 1 Weber per centimeter kuadrat. Bahkan kalau kita gunakan USG itu untuk menghancurkan kanker, maka kita sudah menggunakan daya yang cukup besar, 1.000 Weber per centimeter kuadrat. Ya. Jadi tergantung nanti USG itu kita gunakan untuk apa. Ya. Kalau hanya untuk melihat bagian dalam tubuh saja, itu kecil. Ya. Kalau sudah kita gunakan untuk pengobatan atau kuratif, maka dia sudah menggunakan daya yang cukup besar. Apalagi kalau untuk menghancurkan kanker. Kita sudah menggunakan daya yang cukup besar. Sekarang, saudara, ya, apa saja sih yang terjadi kalau kita menggunakan USG? Ini selalu ini, side efeknya apa? Efek sampingnya apa? Maka efek samping ketika kita menggunakan USG itu diantaranya secara mekanik terjadi. Yang pertama, kita kenal dengan emulsi asap atau awan. Ya, jadi kalau terlalu lama kita menggunakan USG pada tempat yang sama, itu akan terjadi emulsi asap atau awan. Ya, itu dikarenakan dia menggunakan energi. Ya, dia menggunakan sumber arus listrik. Ya, maka akan bisa terjadi emulsi asap atau awan. Atau bisa juga terjadi disintegrasi benda padat. Transducernya tadi karena semakin lama digunakan, yang awalnya petak ya bentuknya bisa saja nanti akan melengkung karena terjadi disintegrasi. Disintegrasi itu adalah peluruhan. Ya, ini sama saja dengan kita menggunakan uh, alat-alat kebutuhan kita ya. Semakin lama dia akan semakin habis ya. Contoh sepatu saja lah.
yang awalnya rata ya, kalau kita gunakan selalu, ya bisa saja nanti akan tidak rata lagi ya. Itu menandakan adanya disintegrasi atau peluruhan benda padat. Atau bisa juga uh, secara mekanik, ultrasonik itu bisa digunakan untuk mendeteksi batu empedu. Ya, jadi kalau penyakit batu empedu terjadi pada tubuh, itu bisa kita lihat, kita ketahui menggunakan USG secara mekanik. Ya, yang kedua, secara panas, USG itu mampu melihat atau menggambarkan dengan jelas bagaimana pembentukan rongga dengan intensitas yang tinggi. Ya, jadi kalau terlalu lama digunakan pada abdomen nanti bisa berongga di bagian tubuh kita. Itu juga menjadi side effect nanti atau efek samping ketika kita menggunakan USG. Maka USG itu digunakan tidak sesuai aturan ya. Harus ada SOP yang digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh pasien. Kemudian secara kimia, bisa saja nanti karena kita menggunakan USG itu terjadi oksidasi, pemanasan di dalam tubuh, pembakaran di dalam tubuh. Jadi hati-hati ya. Kemudian bisa juga terjadi hidrolisis ikatan polyester. Ya. Dia nggak makan plastik ya, tetapi dalam tubuhnya ada plastik. Itu bukan karena dia makan plastik, tetapi karena penggunaan USG yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Ya, itu bisa juga. Jadi hati-hati juga ya ketika kita menggunakan USG. Jangan mentang-mentang nanti saudara di BPM saudara punya USG, nah dicoba-cobakan terus ya. Nggak boleh juga seperti itu. Ya, ada aturan-aturan yang wajib diikuti. Oke ya, saya lanjut. Atau secara efek gelombang ultrasonik, secara biologi, dia merupakan gabungan efek mekanik, efek panas, dan efek kimia. Ya, bisa juga terjadi side effect di antaranya vasodilatasi, terjadi pergerakan ya yang tidak sesungguhnya diharapkan. Itu dinamakan dengan vasodilatasi. Secara panas terjadinya permeabilitas membran sel ya. Harusnya permeabilitas membran sel itu dari K plus ke Na plus ya. Nah, sekarang terbalik dari Na plus ke K plus. Nah, itu terjadi permeabilitas membran sel. Itu hal-hal yang tidak diperlukan sebenarnya ya. Atau secara mekanik dia merangsang aktivitas sel. Ya karena kita menggunakan USG ya panasnya sangat tinggi mungkin barangkali maka dia menghasilkan sel baru ya yang sesungguhnya sel itu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu dia merangsang aktivitas sel. Atau terjadi paralisis otot ya, terjadi kram ya, terjadi mati rasa dan lain sebagainya kalau kita menggunakan USG tidak sesuai aturan yang dianjurkan. Jadi tetap ada aturan ketika kita menggunakan alkes ya, alat-alat kesehatan itu. Sampai di sini mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya persilahkan. Mungkin ada pengalaman atau apa ya eh, menemani. Sebenarnya Ya, silakan Gila. Ya. Pak Zila pernah dengar katanya bidan itu belum boleh menggunakan USG di BBM-nya Pak. Apa benar Pak? Oke, ya. Kalau secara apa namanya, secara kewenangan memang belum boleh, ya. Yang boleh itu apabila bidannya itu berkolaborasi langsung dengan dokter. Contoh ya, di ada contoh ini di Bukit Tinggi ada satu BPM, suaminya dokter gitu, ya. Nah itu boleh ya. Walaupun nanti yang akan menggunakan bidan, tetapi dokter berarti sudah langsung apa namanya punya tanggung jawab agar apa yang dilakukan bidan ini benar. Ya. Nah, jadi tapi apakah betul-betul tidak boleh sebenarnya bidan menggunakan USG? Tidak juga sih sebenarnya ya. Karena USG itu adalah alat kesehatan yang ya tentu untuk fungsi diagnostik ya. Kalau untuk fungsi diagnostik rasanya sah dan boleh-boleh saja bidan untuk melakukan. Walaupun ya secara kewenangan tidak. Ya, bidan itu kewenangannya partus normal ya, partus fisiologis saja ya. Nah, tapi kalau seandainya ada di tempatnya itu akan menunjang ya, menunjang apa namanya diagnosis ya, ke pasien lebih dalam gitu kan. Bagaimana perkembangan apakah adekuat atau tidak itu kan bisa kita lihat menggunakan USG ya. Seperti itu, Sila. Ya. Tapi memang kewenangannya sampai saat ini memang belum diperkenankan ya. Tapi nggak tahu kan di masa yang akan datang seperti apa. Karena kemajuan teknologi itu akan selalu membuat bidan itu juga harus melek ya terhadap perkembangan ya seperti itu. Silakan lagi kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Eh, apakah gelombang ultrasonik ini berbahaya nggak, Pak, bagi manusia, Pak?
Oke, ya. Sebenarnya ketika kita berbicara gelombang ultrasonik, maka tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Kenapa? Karena rentangnya berbeda. Ya, saya contohkan tadi kan manusia itu di rentang 20 sampai dengan 20 ribu hertz. Ya, sementara bunyi ultrasonik itu di atas 20 ribu hertz. Artinya tidak akan berbahaya bagi manusia. Jadi kalau kelewar misalnya dia mengeluarkan bunyi ultrasoniknya, ngefek ke kita nggak ada. Karena kita nggak menangkap bunyi itu. Atau nanti bunyi di bawah 20 Hz misalnya. Tapi sayangnya itu ya, ketika kita tidak bisa mendengar bunyi infrasonik, ketika ayam misalnya mendengarkan azab kubur misalnya, ayam bisa dengar. Dia paham ya. Kalau seandainya kita manusia bisa mendengar itu, mungkin kita sadar semua itu. Ya, insaf semua kita kan. Nah, sayangnya itu kita tidak bisa mendengar ya. Tapi kalau efeknya nggak ada. Karena kita di alam yang berbeda ya. Di alam yang berbeda. Kecuali saudara punya kemampuan di luar batas ya, misalnya punya indera keenam dan lain sebagainya itu wallahu alam ya, tapi secara keilmuan itu tidak mungkin terjadi karena beda alam ya. Karena jin setan itu kenapa saudara tidak pernah lihat ya karena alamnya berbeda. Kalau saudara bisa saja melihat jin setan itu mungkin ya mungkin kita nggak bisa hidup di dunia ini ya seperti itu. Oke Puji, Ya, Pak. ada lagi mungkin barangkali silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau tidak saya lanjut ya. Oke, maka USG itu dibagi atas sebenarnya tiga ya, sebagai fungsi diagnostik yang pertama, yang kedua adalah fungsi terapi, satu lagi adalah lebih khusus sebenarnya, walaupun di sini ada terapi kanker, dia menghancurkan kanker ya. Nah, kita lihat satu-satu dulu, diagnosis. Untuk diagnosis ini, USG yang kita gunakan itu diantaranya adalah kita mengenal ada A scanning namanya, kemudian B scanning, dan yang ketiga adalah gabungan antara A dan B yang kita kenal dengan MSCA. Ya, itu yang untuk fungsi diagnostik. Sementara untuk fungsi terapi diantaranya adalah diatermi, kemudian ada terapi kanker, kemudian ada terapi Parkinson, dan ada terapi maniak. Ya. Parkinson dan maniak ini adalah terapi yang digunakan untuk kerusakan saraf. Ya. Kalau Parkinson itu adalah sarafnya itu tidak bisa uh, sempurna, ya, mengomandoi hemostatis tubuh. Ya, misalnya tangannya selalu bergetar, ya, matanya liar seperti itu ya, itu efek dari terapi Parkinson. Maniak juga seperti itu, ya, apa namanya, ketidaksempurnaan fungsi saraf sehingga terjadi maniak, ya, penyakitnya adalah penyakit diakibatkan oleh saraf. Maka kita bisa menggunakan USG sebagai terapi ya yang dilakukan untuk Parkinson atau untuk maniak ya. Kita lihat yang pertama untuk diagnosis ya. Itu nanti pada USG yang menggunakan diagnosis, nanti transducer itu mungkin saya lihat dulu bentuknya seperti apa ya. Nah ini yang dipegang oleh dokter ini transducer namanya, ya, yang di apa ke abdomen ibu untuk melihat bagaimana perkembangan janin apakah adekuat atau tidak itu dinamakan transducer, ya, di transducer itu. Supaya tahu ini monitor ya. Kalau dulu monitornya kan seperti osiloskop seperti ini ya. Sekarang sudah seperti monitor benaran ya. Sehingga nanti gambar yang dihasilkan itu lebih tajam ya. Lebih tajam dan lebih baik. Oke, jadi transducer itu dia terdiri dari kristal piezoelektrik. Jadi ketika dia ditaruh di abdomen ibu atau di perut ibu itu dia bergetar ya. Nah, itu yang memberikan gelombang ultrasonik ke objek. Ya. Kemudian nanti objek memantulkan kembali gelombangnya itu ke transducer. Ya. Kemudian transducer nanti mengubah gelombang menjadi gelombang listrik dan meneruskannya menuju amplifier. Amplifier ini berfungsi untuk melipat gandakan signal. Ya, misalnya 2, 4, 8, 16, itu namanya digandakannya. 2 pangkat 2, 4, 4 pangkat 2, 16, seperti itu ya. Itu namanya menggandakan signal ya. Itu tujuan daripada amplifier. Di amplifier melipat gandakan signal ya seperti ini, kemudian ditangkap oleh CRT. CRT itu adalah cathode ray tube ya, CRT. Atau yang biasa kita kenal dengan osiloskop ya, atau osiloskopnya itu sekarang sudah menjadi TV seperti ya, layar monitor. Sementara nanti gambaran CRT tergantung teknik scanning yang diambil. A scanning kah? Ya, A scanning berarti diam, B scanning bergerak, MA scanning itu adalah gabungan antara
diam dan bergerak, ya seperti itu. Paham ya? Nah, ini yang eh, untuk diagnostik. Ini A-scanning ini ya. A-scanning ultrasonik dari transducer mencapai dinding B, kemudian dipantulkan ke dinding A, kemudian diterima lagi oleh transducer, maka muncullah gambar ya. Fungsinya diantaranya untuk diagnosis tumor otak ya atau ekoensefalografi. Nah, ini kita bisa menggunakan USG ini. Atau penyakit mata ya, misalnya bentuk kornea yang tidak sempurna, lensanya yang buram ya, atau tumor retina dan lain-lain, itu bisa kita menggunakan USG ya untuk mendiagnosis ya, untuk mendiagnosis. Ini ya gambarnya dari A ini dia ke B, kemudian B mantulkan lagi sampai ke A lagi, kemudian A nanti muncul gambar seperti ini ya. Dari A ke B. Nah, ini kalau seandainya tidak ada apa-apa di dalamnya, nah, maka dia gambarnya mulus ya. Tapi coba ini ada S di tengahnya, maka dia bentuk gambar S di sini ya. Seperti itulah USG. Kalau seandainya gambarnya ada S aksennya juga, maka dia akan bentuk seperti ini. Itu menandakan ya, menggambarkan apa yang ada di dalam wadah bejana ini ya. Nah, itulah salah satu keistimewaan USG ya. Mampu dia menggambarkan apa yang ada di dalam tubuh pasien. Oke ya. Oke. Saya lanjut, ini ada A-scanning untuk kornea mata yang rusak misalnya. A-scanning, coba A-scanning itu dia posisinya diam. Ketika dia posisinya diam, dia mampu melihat bagian mana yang ada kelainan. Harusnya ini kan tidak boleh pendek ini. Jadi karena ada kelainan di bagian ini, maka dia tergambarkan pendek. Itu artinya ada kelainan pada kornea mata. Ya, seperti itu. Base scanning. Base scanning konsepnya dia bergerak. Kalau tadi dia diam, sekarang dia digerakkan. Bagaimana caranya? Maka di sini A scanning itu tetap transducer itu digerakkan. Ya, A scanning tadi diam, kemudian sekarang dia digerakkan. Kemudian ultrasonik dari transducer dikirim ke objek, kemudian objek memantulkannya lagi sehingga transducer ke transducer lagi, maka direkam sebagai dot. Jadi titik saja dulu. Kemudian dia dipindahkan, ada titik lagi, kemudian dia disatukan. Ya. Jadi kalau dia seperti ini fungsinya adalah untuk struktur dalam hati, dalam lambung, usus, ya, mata, mami, jantung, janin dan lain sebagainya. Atau bisa juga digunakan untuk melihat citra kehamilan sekitar 6 minggu atau adanya kelainan uterus, ya, kasus perdarahan abnormal, abortus dan lain-lain. Itu bisa kita gunakan ya menggunakan biaya scanning. Nah, ini contohnya seperti ini nih, ya. Pertama dia diam, ya dia bentuk dot saja. Kemudian ketika dia digerakkan seperti ini, ya dia digerakkan, nah, maka dia bentuk hati di sini, ya. Jadi konsep USG itu untuk melihat janin seperti itu. Awalnya dia didiamkan A scanning, kemudian dia digerakkan B scanning. Gabungan antara keduanya, dia mampu menghasilkan gambar seperti ini misalnya, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini USG dua dimensi ini yang hanya menghasilkan warna hitam dan putih saja, ya. USG 4 dimensi sekarang sudah seperti ini, ya. Sudah jelas ya, tidak mungkin lagi dokter salah untuk menentukan jenis kelamin pasien ya, bayi ya. Itu tidak mungkin salah lagi karena kalau ini masih banyak salah ya, katanya laki-laki yang keluar perempuan, perempuan keluar laki-laki, itu masih ada kesalahan. Tapi kalau udah seperti ini, udah kelihatan seperti ini, ya. Udah jelas ya botaknya, atau dia udah ada rambut, itu kelihatan di USG sekarang, ya, sangat jelas. Ya. Nah, bahkan ya untuk USG tujuan lain itu bisa juga menentukan adanya gangguan pada hati misalnya, ya, menggunakan USG ultrasound imaging ya untuk heart imaging itu bisa juga. Nah, sekarang kita lihat ya yang gabungan tadi M scanning ya, dia gabungan antara A dan B scanning ya, di mana nanti gelombang ultrasonik dari transducer itu dipantulkan oleh organ yang apa namanya yang selalu bergerak ya. Kemudian pantulan itu berasal dari jarak dan frekuensi yang berbeda-beda ya, karena dia digerakkan ya, dia dipindah-pindahkan. Maka ini sudah bisa untuk mencari informasi tentang gerakan organ tubuh ya, contoh jantung ya. Bagaimana jantung memompahkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan bagaimana dia mengambil lagi darah dari seluruh tubuh itu kembali ke jantung ya setelah melalui ginjal. Nah, itu bisa dideteksi menggunakan M scanning ya atau MSCA tadi ya. Jadi gerakan jantung, katup, efusi, perikardial dan lain. Bahkan juga bisa kita lakukan untuk mengevaluasi kemajuan terapi. Ya, terapi yang digunakan apakah sudah tepat atau tidak, ya kemajuannya
sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, itu bisa kita menggunakan MSCA ya. Seperti itu. Ini contoh M scanning ini. Awalnya dia diam saja. Ini kita contohkan darah di pembuluh darah ini ya. Maka ketika dia diamkan seperti ini, kemudian kita gerakan dia seperti ini. Ya, seperti ini. Gitu. Jadi dia mampu membikinkan gambar yang diam dan juga bergerak secara sekaligus ya. Itu yang dinamakan dengan MSCA. Jadi, saudara, ya salah satu kegunaan dari USG itu adalah untuk melihat apakah darah di pembuluh darah kita itu sehat atau tidak. Ya, contoh seperti ini. Ya, kita menggunakan untuk itu adalah Doppler imaging ya, di mana dia gabungan antara Doppler imaging dengan ultrasonic imaging. Dan dia adalah gabungan kedua ultrasonic imaging normal dan Doppler Doppler imaging ya, untuk menggambarkan aliran darah. Ini contoh. Ini aliran darah sehat ini. Aliran darah sehat itu adalah aliran darah yang tidak dihambat oleh apa namanya, oleh gangguan-gangguan yang ada di pembuluh darah. Ini seperti ini sehat ini. Yang tidak sehat seperti ini. Kalau saudara pernah lihat apa namanya, selokan, selokannya itu mampet karena sampah, itu terjadi turbulensi. Turbulensi yang terjadi pada pembuluh darah itu menyebabkan darah tidak mengalir sempurna di pembuluh darah, sehingga terjadi arus deras misalnya. Nah, arus deras itulah yang kadang-kadang menyebabkan kita tasirok darah gitu ya. Ya. Jadi kalau kita tasirok darah itu, ingat, saudara ada dalam masalah kesehatan sebenarnya. Dan tasirok darah yang dikana aneh-aneh gitu ya. Orang tua lah, atau yang terdekat dengan kita lah. Seperti itu salah itu. Ya, kalau tasirok darah berarti aliran di dalam pembuluh darah kita itu tidak sehat. Ya. Ada sesuatu yang menghambat sehingga seperti selokan ya, kalau tersumbat oleh sampah, itu harusnya kencang tuh. Lambat, kemudian pas dia yang terhambat selokan dia menjadi lebih cepat. Nah, itu menyebabkan terganggunya ya aliran di dalam pembuluh darah. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh. Oke, untuk sekarang ya USG itu udah 4 dimensi. Dan 4 dimensi ini kita bisa menggambarkan bagian yang terumit ya. Misalnya jantung, dalam jantung itu ada apa gitu. Misalnya di dalam jantung itu ada katup jantung yang bermasalah, itu bisa digambarkan dengan sangat baik menggunakan USG 4 dimensi. Ya, ini contohnya gambar rumit jantung janin misalnya. Tampak darah mengalir antara ventrikel dan arteri, berarti ada permasalahan di jantung janin. Seperti itu. Ingat ya, janin itu aja di dalam rahim ibu loh. Ya, berapa kali ditembus oleh USG itu. Ya, kalau 4 dimensi itu mampu melihat ya bagaimana keadaan janin di dalam rahim ibu. Ya, seperti itu. Ini keamanan scanning ya. Scanning itu aman sebenarnya. Karena energi ultrasonik diserap jaringan panas. USG janin 2 dimensi aman. Telah 50 tahun digunakan. Jadi USG 2 dimensi itu sangat aman. Kemudian USG 4 dimensi sudah menggunakan energi besar. Tapi dia masih aman. Ya seharusnya untuk diagnosis kelainan fetus itu bisa juga kita menggunakan USG 4 dimensi. Ya. Oke. Sampai di sini mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan ibu tuh kan hamil, Pak. Terus kan di USG. Kata orang kalau di USG itu nanti jantung bayinya lemah, Pak. Kalau USG-nya sekali nggak ada ngefek itu ya. Yang nggak boleh itu mungkin karena dia punya USG-nya ya sering-sering ya, sering-sering. Bahkan kalau seandainya kehamilan tanpa USG itu juga berisiko ya. Kalau seandainya kehamilannya tidak adekuat ya untuk dilahirkan secara normal ya. Jadi USG itu misalnya seperti ini ya. Ternyata keadaan janin sungsang itu kan kelihatan di USG itu. Itu maka tindakan selanjutnya adalah mungkin dilakukan SC misalnya ya, seksio sesar seperti itu. Ya. Jadi kan kalau dia di USG, jantung janin nggak ada ngefek sebenarnya. Karena yang di apa itu, yang dilihat itu adalah bagaimana bentuk di dalamnya. Kecuali ya, karena dia punya USG, sekali sajamnya USG, sajam di USG ya, tentu ada efek ya. Karena kalau yang selalu berlebihan itu memang akan menimbulkan efek negatif ya. Tapi kalau seandainya
satu kali dalam masa kehamilan atau maksimum 3 kali dalam masa kehamilan itu boleh, ya, tidak akan berpengaruh kepada jantung janin. Gitu ya, Puji ya. Baik, Oke, Pak. Terima ada lagi kasih, yang Pak. lain? Ya, silakan. Kalau ada yang lain. Oke ya, sebenarnya Iya. saya itu maunya ngajarnya offline kemarin gitu ya. Makanya di grup yang satu lagi saya ngajarnya offline ya. Tapi karena saya harus kembali lagi ke Bukit Tinggi, ya kita kuliahnya hari ini. Zila, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk misalnya kita mau USG gini Pak. Nah, terus untuk pengecekan USG itu masalah nggak Pak pada misalnya usia janinnya terlalu muda untuk USG atau terserah kapan aja mau USG Oke, gitu Pak? ya. Nah, ini bagus pertanyaan Zila. Jadi USG itu ya SOP-nya itu dilakukan pada trimester awal ya. Jadi terdetek kehamilan apa ya setelah pakai apa namanya alat tes ya hamil. Maka yang terbaik itu adalah pada trimester awal itu dilakukan USG. Ya, tujuannya apa? Ya, tapi tentu sudah terbentuk ya, sudah terbentuk. Jangan pula pas baru hamil baru langsung USG. Apanya mau dilihat ya? Trimester awal yang saya maksud di sini adalah sudah terbentuk bagian-bagian tubuh. Ya, USG pada saat itu tujuannya adalah untuk melihat apakah ya lengkap ya bagian-bagian dalam tubuh eh, di dalam rahim ibu. Ya, misalnya kepalanya ada, kakinya ada dua, misalnya ya. Kemudian tangannya ada dua, ya. Jantungnya cukup baik, ya, berada di dalam, ya. Nah, itu kalau di asing, ya. Kalau seandainya USG di luar negeri ini, kalau terjadi setelah USG diketahui ada kecacatan pada bayi, misalnya kakinya satu, misalnya kemudian jantungnya di luar misalnya. Nah, itu bisa dilakukan abortus legal namanya kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia nggak pernah itu dilakukan ya. Kalau di Indonesia kan kita menerima apa adanya ya. Kalau cacat kita terima sebagai ya mungkin sebagai amanah Tuhan gitu ya. Tapi kalau di luar negeri sudah dilakukan abortus legal itu ya. Jadi maka lebih baik apa namanya USG itu dilakukan pada trimester awal ya untuk melanjutkan kehamilan atau membatalkan kehamilan. Ini secara teori ya. Kalau secara kearifan lokal kita nggak pernah lakukan itu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk mengetahui kelamin itu memang bagusnya jangan pada awal-awal. Ya. Misalnya sudah sekian minggu kehamilan itu baru dilakukan pengecekan jenis kelamin. Tapi ingat ya, USG ini sebenarnya tujuannya bukan untuk melihat jenis kelamin anak bayi ya, tapi sebenarnya adalah untuk melihat apakah kehamilannya itu adekuat atau tidak. Ya, tujuannya itu. Gitu Zila. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, nanti saya minta tolong ke Lila ya untuk bikin absen di apa ya di grup. Karena yang saya pantau sampai saat ini 21 orang yang hadir ya. Kita jumlahnya 30 lebih, nak. Ya, Siti? 33 Pak. Oh, 33. Ya, ini masih banyak yang belum hadir ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri yang untuk ini ya. Kalau offline saya bisa menyampaikan yang lainnya. Tapi kalau di online seperti ini, kasihan saudaranya ya. Kalau saya sampaikan, eh, sebenarnya ada ya. Saya kemarin menyampaikan beberapa video berkenaan dengan USG. Jadi untuk saudara, karena pertemuan kita ini online, mungkin di pertemuan offline saja nanti saya akan sampaikan. Ya, silakan kalau masih ada yang bertanya sebelum saya akhiri. Siti ada pertanyaan? Siti Roslin Rayana, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak ya, saya cukupkan ya untuk materi ultrasonik ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, coba di ini agak lebih banyak dari tadi ya. Coba on kan dulu kameranya. Coba di on kan kameranya.
Ya, di on kan dulu. Yang lain, Anggi, Wardah, Erisma, Angelika, Siti Nurvalida. Bisa di on kan dulu kameranya. Eh, ini masih ada 3 orang lagi yang belum on ini. Anggi Delvia ada nggak? Herisman Hendra, Herisman Hendra, ada 2 lagi yang belum on. Nah, Anggi lagi, Anggi, ayo. Anggi, coba di on kan kameranya. Hmm, ya, masih belum sempurna onnya ini ya. Oke, ya, senyum ya. 1, 2, 3. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak.